Shalom teman-teman, namaku Nisili Anja Kristiana. Saat ini aku kuliah semester 6 di Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Nah, saya mau menceritakan sedikit tentang saya. Saya juga saat ini aktif melayani sebagai tim pelayanan siswa di Perkata Solo, dan juga saya sering datang ke sekolah-sekolah dan juga memiliki kelompok-kelompok baca firman Tuhan. Nah, studi saya pun cukup baik teman-teman, sekalipun saya aktif melayani dan nilai-nilai saya juga termasuk baik. Dan juga di dalam keluarga saya memiliki waktu-waktu untuk bersama dengan keluarga saya, bahkan juga beberapa kali sering bahkan pergi dengan keluarga saya, dan saya juga punya waktu untuk senang-senang. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan apa yang sudah saya pelajari dan apa yang sudah saya terapkan dalam hidup saya mengenai manajemen waktu. Nah, karena itu saya rindu ingin membagikan tentang manajemen waktu yang saya pelajari dan yang sudah saya terapkan kepada teman-teman semua dengan mengangkat tema Save the Day. Nah, karena itu ikuti ya kelas ini dari awal sampai selesai. Nah, sebelum kita memulai rangkaian dari materi, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya hantarkan. Tuhan Allah yang adalah pemilik dari waktu, Allah yang tidak terbatas oleh waktu itu, kami datang kepadamu saat ini. Kami merendahkan diri kami dengan kerinduan untuk belajar firman Tuhan, dengan kerinduan untuk belajar tentang prinsip-prinsip dari firman Tuhan, belajar tentang manajemen waktu, belajar tentang bagaimana kami bisa menyelamatkan hari-hari kami, menyelamatkan waktu-waktu kami sehingga tidak terbuang dengan sia-sia, sehingga kami bisa menerapkan apa yang kami pelajari saat ini di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kiranya Engkau sendiri yang menuntun kami untuk kami bisa dengan mudah belajar atau dengan mudah menangkap setiap firman-Mu, menangkap setiap prinsip-prinsip yang akan dibagikan. Kami meminta pertolongan-Mu saja Yesus Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, di video kali ini kita akan bahas ya mengenai gimana caranya kita bisa menggunakan waktu kita dengan baik. Nah, sebelumnya coba kita renungkan dulu. Pernah nggak sih kamu tuh merasa kamu tuh nggak punya cukup banyak waktu untuk melakukan kegiatanmu sehari-hari? Atau pernah nggak sih kamu tuh merasa udah punya waktu yang cukup tapi nggak tahu apakah udah menggunakan waktu itu dengan tepat atau belum? Nah, sebelumnya kita mau cek dulu yuk fakta-fakta mengenai waktu ini. Nah, kita masuk fakta yang pertama ya, bahwa semua orang memiliki jumlah waktu yang sama. Nah, kita itu semua itu mendapatkan jumlah waktu yang sama dari Tuhan. Baik kamu pelajar, baik kamu mahasiswa, pekerja kantoran, bahkan sampai presiden pun mendapatkan jatah waktu yang sama, yaitu sehari dapat 24 jam. Nah, tetapi ada orang yang merasa jumlah waktu mereka itu sangat kurang. Ada juga yang merasa mereka punya waktu yang banyak. Nah, apa yang dilakukan orang-orang dalam waktu 24 jam inilah yang membedakan antara orang yang satu dan orang yang lain. Nah, Tuhan Yesus pun diberi waktu yang sama seperti kita loh, yaitu 24 jam setiap harinya. Nah, walaupun banyak hal yang harus Tuhan Yesus kerjakan dalam waktu satu hari, tapi Tuhan Yesus itu nggak pernah mengeluh teman-teman kalau dirinya terlalu sibuk. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus berkata, "Aku menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku." Kalau teman-teman lihat di Yohanes 17 ayat 4. Jadi kita juga bisa menyelesaikan semua tugas yang diberikan kepada kita kalau pengaturan waktu kita itu baik. Nah, coba kita masuk ke fakta yang kedua, bahwa waktu itu singkat dan terus berlalu. Pernah nggak kalian itu merasa tiba-tiba itu malam, terus habis itu tiba-tiba pagi lagi, habis itu malam lagi, pagi lagi, malam lagi, gitu terus tiap harinya. Nah, atau pernah nggak kalian ngerasa pengen mainan HP dulu 5 menit, tapi nggak kerasa udah setengah jam. Nah, ini tuh membuktikan kalau waktu itu sebenarnya singkat banget dan juga berlalunya itu nggak kerasa, cepat sekali. Nah,
Walaupun kita masih muda, kita membayangkan hidup kita itu bisa sampai puluhan tahun lagi. Namun pada kenyataannya, kalau teman-teman buka di Yakobus 4 ayat 14, kita coba buka bersama ya, Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apalah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, firman Tuhan berkata seperti ini teman-teman, seperti yang tertulis dalam ayat ini. Waktu itu terbukti singkat banget, waktu itu nggak bisa dihambat, dan waktu itu berlalu sangat cepat. Nah, kita coba masuk fakta yang ketiga, kalau waktu itu hilang dalam satuan-satuan yang kecil. Jika waktu itu tidak digunakan dengan baik, waktu itu akan hilang dalam satuan kecil yang seringkali itu kita nggak sadari waktu itu kita gunakan untuk apa aja sih. Kalian pernah nggak ngerasa tiba-tiba udah malam atau pas istirahat habis belajar, rencananya cuma istirahat 15 menit, tapi mampir nonton TV 5 menit, terus ngobrol 5 menit, buka Twitter, buka Instagram, buka YouTube, balesin WA, dan lain-lain. Nggak kerasa itu udah 2 jam aja habis. Enggak, rencananya cuma mau keluar ambil snack, terus habis itu balik belajar, tapi tahu-tahu malah nonton TV. 1 jam kemudian baru balik. Nah, waktu itu nggak kerasa kita gunain untuk hal-hal yang kurang penting teman-teman. Nah, pas ditanya hari ini tadi kamu ngapain aja, kita nggak bisa ngejelasinnya. Nah, ini berkaitan dengan fakta yang keempat. Fakta yang keempat, bahwa waktu yang hilang itu tidak bisa diganti lagi teman-teman, atau dikembalikan. Nah, coba teman-teman buka dalam Yohanes 9 ayat 4. Dalam Yohanes 9 ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Nah, apabila waktu itu udah kelewat, kita nggak bisa mencegahnya atau nggak bisa ngembaliin waktu itu ke masa lalu. Kalau itu uang itu dapat diganti, tapi kalau waktu yang udah kelewat itu nggak mungkin akan dikembalikan atau nggak mungkin bisa dibayar dengan bayaran berapapun. Itu sebabnya kita tuh sering dengar kalimat-kalimat kayak gini, kalau aja waktu itu bla 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 bla, kalau aja waktunya dapat diulang kembali, dan kalimat-kalimat lain. Nah, kata-kata seperti ini itu merupakan ungkapan penyesalan yang diakibatkan karena keterbatasan waktu dalam hidup manusia, ataupun karena penggunaan waktu itu nggak tepat. Nah, entah disadari atau tidak, waktu itu masih jadi berkat Tuhan yang sering banget kita abaikan. Nah teman-teman, mari kita menyadari bahwa waktu ini tuh adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa mengembangkan diri dan juga kita bisa belajar. Nah, kita masuk ke fakta yang kelima, bahwa kehidupan kekal itu tergantung dengan waktu kita hidup di dunia ini. Coba teman-teman buka di Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Nah, ayat ini lumayan panjang teman-teman, satu perikop. Namun kalau aku simpulkan, kalau teman-teman baca di ayat 11, dikatakan bahwa suatu saat itu bumi akan lenyap dan juga langit tidak akan ditemukan lagi. Nah, kita tuh nggak pernah tahu teman-teman kapan waktu ini akan datang. Kemudian kalau teman-teman buka di ayat 12, coba dilihat di ayat 12 itu tertulis bahwa pada akhir zaman, ketika Tuhan Yesus itu datang kembali untuk yang kedua, semua orang itu akan dihakimi menurut perbuatannya masing-masing, dan perbuatan yang tertulis dalam kitab-kitab. Kalau teman-teman buka di ayat 13-14, itu menggambarkan kengerian yang orang-orang alami ketika mengalami kematian yang kedua. Kengerian macam apa?
yang di ayat 15 dituliskan bahwa semua orang yang namanya itu tidak tertulis dalam kitab kehidupan akan dimasukkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala untuk selama-lamanya. Nah, pertanyaan penting nih teman-teman. Sudahkah namamu tercatat dalam kitab kehidupan ini? Dan bagaimana supaya namamu tercatat dalam kitab kehidupan? Kita buka ayat satu kali lagi di Roma 10. Maaf teman-teman, Roma 10 ayat 9 sampai 10. Aku bacakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, menurut ayat ini, kalau kamu percaya dengan mulut bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan percaya dalam hati bahwa Yesus itu sudah dibangkitkan dari antara orang mati supaya kamu itu dapat selamat. Nah, apakah kamu sudah melakukannya teman-teman? Kalau kamu belum melakukannya, belum percaya dan belum berdoa, jadi jangan sia-siakan waktumu ya. Kita nggak pernah tahu kita tuh hidup sampai kapan. Karena itu, sekarang juga kamu bisa datang kepada Yesus secara pribadi dan berdoa. Berdoa yang pertama, mengaku bahwa dirimu orang berdosa dan butuh keselamatan dari Tuhan Yesus, serta mau bertobat dari dosa-dosamu. Yang kedua, percayai bahwa Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib, dan Tuhan Yesus itu bangkit dari kematian untuk menyelamatkan dirimu. Dan yang ketiga, menerima dan mengaku Yesus adalah Tuhanmu secara pribadi. Kalau kamu melakukan ini, maka kamu akan mendapatkan janji Tuhan bahwa kamu akan menerima keselamatan dan namamu akan tertulis dalam kitab kehidupan itu.